Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah karena alhamdulillah di awal bulan Sya'ban ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah dalam menjalankan ibadah kita kepadanya. Yang kedua, kita bisa menjalankan tugas utama kita sebagai manusia. Tugas yang pertama adalah sebagai Abdullah, hamba Allah. Bagaimana tugas sebagai seorang hamba Allah? Maka wajib kiranya kita untuk terus beribadah kepadanya. Ya, di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan kami wa iyyaka nasta'in, dan kami hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dengan dua kalimat ini saja itu makna kita sebagai seorang hamba Allah bisa terlaksana. Tuh. Dengan mengikuti semua ajaran Allah, regulasinya Allah, aturannya Allah, melalui arkanul Islamnya, rukun Islamnya, kita semua sudah jelas insya Allah dalam rangka mengikuti perintah Allah. Jadi sebagai Abdullah, alhamdulillah kita semua ini sudah bisa berupaya. Ini masih sifatnya berupaya, running gitu ya, masih berjalan, masih berproses. Jadi kita tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan semoga Allah terima, gitu aja. Keyakinan itu yang wajib kita terapkan dalam diri kita. Tapi jangan pernah kita terlalu pede, pasti Allah. Karena tidak ada yang tahu bagaimana penilaian Allah terhadap kita semua. Jadi tugas utama kita, tugas pertama kita yaitu sebagai tugas manusia itu sebagai hamba Allah, mengabdi yang sesuai dengan ayat yang dalam Al-Qur'an surat Ad-Dzariyat ayat 56 itu sesuai sekali. Karena Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi tugas utama kita yang salah satunya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai Abdullah. Kemudian tugas yang kedua apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tugas kedua adalah sebagai khalifatullah fil ardh. Jadi sebagai pemelihara, sebagai wakil Allah yang ada di muka bumi ini. Statusnya sebagai apa, fungsinya bagaimana, manfaatnya bagaimana, dan bagaimana cara kriterianya, kerjanya, segala macam itu semuanya sudah diatur dalam Al-Qur'an ya. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah bahwa Allah sudah menjanjikan kepada hambanya itu paling tidak saya sampaikan 4 hal gitu. Ya. Pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah sudah menjanjikan kepada kita banyak-banyak mengingat Allah. Melalui apa Bapak Ibu sekalian? Melalui zikir. Gitu aja. Jadi ingatnya itu selalu berzikir kepada Allah. Jare wong Jawa eling. Gitu. Mendibe kudu eling ning Gusti Allah. Kudu eling. Nah, elingnya itu dalam rangka yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya silakan nanti kita yakinkan bahwa semua yang kita lakukan hari ini adalah semata-mata libtighai mardatillah.
semata-mata ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari hati dulu kan. Ya, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati bahwa apa yang kita lakukan selama ini semata-mata untuk Allah gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang terus begini yang namanya dakwah tuh. Mengingatkan kembali apa yang sudah kita ketahui, khususnya bagi orang muslim gitu. Orang muslim kan sudah diajarkan bagaimana dari kecil, SD, MI diajarkan agama, di SMP juga diajarkan agama, SMA juga diajarkan agama. Ya tujuannya hanya untuk mengingat kembali. Nah, ingatan ini harus kita pastikan dipraktekkan, karena amal yang baik adalah amal yang memiliki dasar ilmu yang kuat. Dengan ilmu yang kuat, kemudian kita laksanakan amal yang baik, insya Allah amal itu akan makbul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah, mustami'in mustami'at rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Terkait dengan tugas yang kedua tadi, yaitu sebagai khalifatullah fil ardh ini, ya, Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa dengan zikir itu kita kemana-mana akan tenang, Bapak Ibu. Arti kita tadi menyatakan libtigha'i mardatillah, ya. Kemudian setelah itu ucapkan. Ya tadi coba bayangkan ba'da atau pasca sholat itu kan kita mulai dari subhanallah. Tasbih ini. Tasbih itu kalimat masya Allah, kalimat thayyibah yang paling bermakna. Artinya kita memahasucikan Allah, insya Allah Allah pun akan menjaga, memelihara kita dari semua dosa. Bukan. Jadi semua dosa itu akan dipelihara oleh Allah dengan kita sering subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali kita lakukan itu masya Allah tanpa terasa. Tapi karena sudah terbiasa, nikmat rasanya, lezat rasanya. Punten bagi mereka yang tidak terbiasa, berat sekali. Untuk bisa bangunnya juga berat, ya. Untuk bisa datang ke ke masjid juga berat. Untuk bisa berwudunya aja berat, segala macam. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa, dan ini bukan membuktikan bahwa kita memang hebat, bukan. Tetapi kita sekali lagi dalam rangka proses pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kami serahkan kepada Allah. Bagaimana penilaiannya kepada kita sekalian. Maka jaga hati kita agar jangan ujub, apalagi sampai takabur. Nah, tadi yang kedua itu yaitu diucapkan. Jadi bukan hanya dalam hati baik kita yakin pada Allah, tapi nggak pernah mengucapkan, tapi nggak pernah kita zikir. Nggak apa-apa, silahkan bawa tasbih yang cilik-cilik, tasbih digital, monggo, apa saja. Nggak bawa pun cukup pakai tangan, baik beli papa. Pakai tangan mereka cukup kan. Ya, gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bukti yang kedua, yaitu bagaimana cara mengekspresikan zikir kita, mengingat Allah itu begitu. Kemudian yang ketiga, jadi bukan hanya arti kita yakin, yang kedua cuma dilisankan saja, tapi prakteknya kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Kita ngomong subhanallah, maha suci Allah, tapi kita selalu berbuat kotor. Kita selalu berbuat sesuatu yang, punten ya, artinya secara fisik orang adus. Ini satu bukti kita berarti tidak memelihara kesucian. Sebab padahal bab toharoh itu adalah bab yang paling esensi. Untuk melakukan apapun kegiatannya harus bersuci dulu. Sebelum sholat kita berwudu, bersuci. Setelah kita melakukan hubungan antar suami istri, bersuci. Sebelumnya juga disunahkan untuk berwudu. Supaya apa? Supaya ada rasa yang memang di situ ada aura yang positif yang terjadi di antara keduanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya diajarkan dalam Islam itu dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar sekalipun. Bab politik diajarkan semuanya dalam Al-Qur'an, ya, dalam Islam. Oleh karena itu, yang ketiga adalah praktek, Pak. Amalnya, upayanya.
nyata gitu, nyata. Artinya kita senantiasa ketika sholat tepat waktu, lebih diutamakan dan diprioritaskan berjamaah. Kemudian juga kita senantiasa berkumpul-kumpul seperti ini, berkumpul-kumpul seperti dalam majlisan. Enggak, majlis mana saja kalau itu berkumpul dengan majlis zikir, dengan majlis Al-Quran, dengan majlis sholawat, apa saja yang sekiranya bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mangga. Ayo, buat banyak peran untuk melakukannya. Supaya apa? Supaya mudah untuk menjalaninya dan supaya mudah untuk mengikuti sampai kita nanti akhir. Ya, di akhir itu Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu tugas yang kedua sebagai khalifatullah fil ardh. Ya, sesuai dengan janji Allah, banyak-banyak berzikir. Yang kedua, yang sebagai tugas manusia ya, dan Allah janjikan adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Janji Allah akan diberikan kita. Orang ini beramal soleh, orang ini beriman. Pertama beriman, kedua beramal soleh. Maka janjikan Allah tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu yang jadi jadilah orang bertakwa, kata Allah. Janji Allah, jika kalian hamba-hambaku menjadi orang bertakwa, dia beriman, kemudian dia beramal soleh, maka aku pastikan, kata Allah, dia akan masuk ke dalam surgaku yang bernama surga Firdaus. Itu ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, yaitu wa idza'adzana, Ibrahim ayat 7. Wa idza'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah janjikan bagi orang yang senantiasa bersyukur ditambah nikmatnya. Ingat, ini janji Allah. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, pasti memenuhi janjinya. Oleh karena itu, jika kita senantiasa hidup bersyukur dalam kondisi apapun, maka janji Allah akan dimuliakan. Janji Allah akan ditambah nikmatnya. Janji Allah akan diberikan karunia yang terbaik buat kita. Itu janjinya. Tapi jika tidak dilaksanakan itu, jika jarang kita bersyukur, jika kita tidak mau bersyukur, apalagi sampai ingkar kepada Allah, maka Allah janjikan bahwa azab Allah sangat pedih. Awas loh, katanya, awas. Hati-hati, kata Allah. Kan begitu. Jadi dengan ingatan-ingatan seperti ini, peringatan-peringatan yang Allah berikan, janji-janji Allah yang diberikan itu, hendaklah kita paham bahwa itulah esensinya hidup itu, melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah. Dan Allah janjikan bagi mereka yang tidak melaksanakan perintah itu akan diberikan sanksi azab. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Itu Allah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Apa dia kata Allah? Minta kepadaku, ayo. Minta kepadaku. Aku pasti ngabulkan. Janji Allah begitu. Jadi jangan pernah minta kepada selain Allah, apapun bentuknya. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Allah janjikan akan dikabulkan setiap permohonan hambanya. Itu saja. Nah, kalau ini semua bisa dilaksanakan, tugas kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai Khalifatullah fil ardh, yaitu sebagai pemelihara bumi ini, ya, tugas yang diberikan dan diamanatkan oleh Allah kepada kita sekalian, kemudian kita jalankan semua. Tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Allah janjikan semuanya akan diberikan. Baik ketika kita masih ada di dalam dunia ini, maupun ketika ada di alam akhirat atau mulai di alam barzakh. Kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kebahagiaan, kenikmatan dunia, bahagia di akhirat, dan bahagia di alam barzakh. Artinya mendapatkan nikmat kufur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhufrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allah tabaraka wa ta'ala
صحابة أصحاب الرسول أجمعين. آمين. لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة آمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. نسألك يا الله سلامة في الدين آمين. وعافية في الجسد آمين. وفي العلم وبركة في الرزق آمين. قبل الموت آمين. ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. آمين. اللهم يا الله هون علينا في سكرات الموت. آمين. من النار آمين. بعد الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.